Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi bagaimana teknik untuk melipat gandakan kekebalan tubuh dalam rangka menghadapi virus corona atau merebaknya COVID-19 di muka bumi ini. Apresiasi yang sangat luar biasa kepada seluruh tim medis dimanapun berada yang telah berjibaku di garda terdepan dalam rangka menghadapi musibah COVID-19 ini. Semoga Allah meridhoinya dan semoga Allah membalas dengan berlipat ganda kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Manusia diciptakan sebagai makhluk mulia dan sempurna. Manusia diciptakan dengan suatu kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan mahakarya sebagai khalifah yang rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Kekuatan terbesar dalam diri manusia itu terdapat pada alam pikiran bawah sadar yang apabila dikelola dengan baik maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Keinginan-keinginan kita merupakan informasi penting untuk pikiran bawah sadar kita. Sebab, keinginan yang terekam kuat dalam pikiran bawah sadar merupakan potensi yang sangat besar, yang dapat menjadi daya dorong untuk menggerakkan diri kita, berbuat sesuatu, dan membuat daya dorong energi di sekitar kita yang luar biasa, bahkan di luar kebiasaan umumnya manusia. Energi yang terpancar oleh otak bawah sadar kita ini akan mengundang energi-energi di sekitar kita yang satu frekuensi. Pikiran bawah sadar adalah pusat kekuatan kita. Bagian yang menakjubkan dari diri kita ini. Pikiran bawah sadar kita adalah sisi spiritual diri kita yang mengekspresikan diri kita melalui perasaan dan intuisi. Pikiran bawah sadar tidak memiliki batas, kecuali pikiran sadar kita. Artinya adalah, yang membatasi pikiran bawah sadar kita justru adalah otak sadar kita atau pikiran sadar kita. Pikiran bawah sadar kita adalah karunia Tuhan yang kita miliki. Sebuah peti harta karun yang memiliki potensi yang sangat besar. Apa yang kita dapatkan adalah hasil dari tindakan-tindakan yang telah kita lakukan. Tindakan-tindakan yang telah kita lakukan berasal dari apa-apa yang sudah kita pikirkan. Maka, untuk mengubah hasil, kita harus merubah tindakan kita. Untuk mengubah tindakan, kita harus mengubah pola berpikir kita. Pikiran bawah sadar sebenarnya merupakan sebuah pikiran yang dapat sangat mempengaruhi tindakan kita. Tindakan kita yang berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan kita yang berulang-ulang akan menjadi kepribadian kita. Maka, kepribadian kita terbentuk dari pikiran kita terlebih dahulu. Karakteristik dari pikiran bawah sadar adalah, yang pertama, pikiran bawah sadar tidak mampu memberikan sanggahan. Semua yang masuk ke pikiran bawah sadar kita adalah benar bagi pikiran bawah sadar kita. Maka perlu hati-hati kita dalam memberikan sugesti kepada pikiran bawah sadar kita. Jika kita memberi sugesti yang salah, maka pikiran bawah sadar kita akan menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Contoh sederhananya begini. Ketika kita berdoa untuk keberhasilan kita, sementara kita masih ragu akan keberhasilan itu, maka yang terekam dalam otak bawah sadar kita adalah gagal, gagal, gagal. Karena tanpa sadar, kita yang memperkuat gagal itu menembus alam bawah sadar kita. Yang kedua, sifat atau karakter pikiran bawah sadar kita lainnya adalah tidak mampu merekam kalimat negatif. Kalimat negatif yang dimaksud adalah kalimat yang diawali dengan kata tidak, jangan, nanti, awas, dan lain-lain. Contohnya gini, ketika kita memberikan sugesti pada alam bawah sadar kita,
jangan lihat kiri. Maka yang terekam dalam otak kita adalah lihat kiri. Maka cenderung kita mau lihat kiri. Contoh lain, aku tidak malas. Maka yang terekam dalam otak kita adalah malas. Aku malas. Maka harus sangat hati-hati dalam mensugesti otak bawah sadar kita. Karakteristik yang ketiga adalah otak bawah sadar menyimpan sesuatu yang mudah untuk divisualisasikan. Supaya mudah, saya berikan contoh. Ketika mulut kita mengucapkan semangat dengan suara yang sekeras-kerasnya, tetapi kita tidak mampu memvisualisasikan tentang kondisi semangat itu pada diri kita, maka dalam hitungan detik saja, kata-kata semangat itu hilang dari pikiran bawah sadar kita. Tetapi, jika kita mengucapkan kata semangat itu, diikuti dengan memvisualisasikannya, menggambarkan kita sedang bekerja dengan penuh semangat, menggambarkan badan kita sedang semangat-semangat mengerjakan sesuatu, maka kata-kata semangat tadi itu terekam dengan sangat kuat di pikiran bawah sadar kita. Sesuatu yang selalu divisualisasikan manusia akan mudah terekam di pikiran bawah sadar. Selanjutnya akan muncul kekuatan pikiran kita yang berperan sebagai penghubung antara jiwa dan tubuh. Sehingga tubuh pun ikut bereaksi dengan mengerahkan seluruh potensi yang sebelumnya tidak pernah digunakan dalam membentuk kreativitas atau tindakan. Memvisualisasikan impian memungkinkan kita atau memungkinkan seluruh impian itu bisa kita capai oleh pikiran bawah sadar kita. Mengubah cara berpikir dan memasuki kekuatan pikiran bawah sadar dapat membantu kita menjalani hidup kita lebih bahagia dan lebih sukses. Penting sekali untuk percaya pada setiap kata yang dilontarkan. Yakinlah bahwa setiap kata, frasa, dan kalimat yang dikirimkan dan disimpan dalam pikiran bawah sadar memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi apa yang akan kita dapatkan di masa depan. Kekuatan dasar tubuh kita ini bisa kita bangkitkan dengan memberikan sugesti pada pikiran bawah sadar. Demikian juga halnya dengan kemampuan diri kita untuk menghadapi masuknya virus corona. Tubuh kita memiliki daya yang sangat kuat. Apabila kita kelola dengan baik dan semakin hari terus kita besarkan, terus kita kuatkan energinya. Kekuatan yang dahsyat itu akan dengan cepat kita dapatkan dengan syarat. Yang pertama, niat yang kuat. Niatkan dengan sungguh-sungguh bahwa kita bertekad untuk menguatkan daya imun diri kita atau kekebalan tubuh kita menghadapi virus COVID-19. Kedua, kemauan yang keras. Kemauan yang sangat kuat untuk mengerahkan segenap potensi lahir dan batin kita secara bersama-sama saling mendukung dalam menghadapi intervensi virus corona COVID-19 ini. Yang ketiga, keyakinan. Yakinkan pikiran sadar kita bahwa tubuh kita benar-benar memiliki kekuatan yang dikaruniakan Sang Maha Pencipta, yang sangat besar, yang mampu menghalau segala bentuk penyakit termasuk virus corona atau COVID-19 ini. Yang keempat, keikhlasan. Menerima semua yang telah terjadi dengan kelapangan hati, dengan ikhlas yang setinggi-tingginya, bahwa semua memang sudah dituliskan dan ditakdirkan untuk kita. Maka itu yang terjadi pada kita. Langkah yang pertama adalah ikhlaskan diri kita dengan cara tempelkan telapak tangan kanan Anda di dada kiri yang terdekat dengan jantung. Rasakan detak jantung kita. Rasakan detaknya adalah kehidupan kita. Bicaralah dengan jantung Anda yang sedang mewakili seluruh anggota tubuh Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai ... sebutkan nama Anda.
Kuatkan niatmu untuk meningkatkan kekebalan tubuhmu, agar kamu terhindar dari bahaya masuknya berbagai macam penyakit, termasuk virus corona. Kerahkanlah segenap kekuatan pikiranmu untuk menghalau segala macam jenis penyakit yang akan masuk ke dalam tubuhmu. Duhai ... sebutkan nama Anda. Hadirkan kemauanmu untuk menjadikan dirimu menjadi yang sangat kuat menghadapi segala macam bentuk penyakit, baik dari bakteri, virus, ataupun lainnya. Duhai ... sebutkan nama Anda. Yakinkan dirimu bahwa dirimu mampu menjadi sangat kuat menghadapi penyakit yang akan masuk ke dalam tubuhmu. Yakinkan dirimu bahwa kamu akan tampil sebagai pemenang. Duhai ... sebutkan nama Anda. Ikhlaskan segala yang sudah terjadi. Ikhlaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Dan ikhlaskan apa yang akan terjadi di masa yang akan terdatang pada dirimu. Semoga Allah ridho atas kekuatan dirimu yang lahir kembali menjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apakah bisa sugesti ikhlas ini dilakukan tanpa metode seperti itu? Bisa saja. Yang terpenting adalah niat yang kuat, mau menerima dan ikhlas. Dalam hati juga sudah cukup. Sugesti yang masuk ke pikiran bawah sadar masuk melalui saluran-saluran yang berawal dari pikiran sadar kita. Masuk melalui saluran pandangan mata, masuk melalui saluran pendengaran, masuk melalui saluran pernafasan, masuk melalui saluran tenggorokan atau mulut kita, dan masuk dari seluruh saluran-saluran yang ada di tubuh kita. Ketika mensugesti pemikiran bawah sadar kita, apabila diikuti dengan menggetarkan saluran-saluran tersebut, yang kita sebut dengan titik meridian, akan sangat membantu untuk semakin mempercepat masuknya sugesti ke pikiran bawah sadar kita. Caranya, dengan mengetuk bagian-bagian meridian tersebut, dengan ujung jari, 3 ujung jari ini secara lembut, sambil mengucapkan kata-kata sugesti pada pikiran bawah sadar kita. Seperti ini. 1. Titik kepala atau pemikiran sadar, yaitu titik di sekitar ubun-ubun kita. 2. Titik mata di alis mata. 3. Titik telinga di ujung mata, sekitar 3 cm dari ujung mata. 4. Titik hidung. 5. Titik mulut di bawah bibir. Yang 6. Titik organ di dalam dada, di pertengahan dada sebelah depan dan di bawah ketiak. Bergumam sampai terasa bibir bergetar. 8. Mengosongkan udara perut. Filosofinya adalah kita mengaktifkan atau menggetarkan saluran masing-masing meridian menuju otak bawah sadar, melepaskan semua keburukan-keburukan yang telah dilakukan oleh bibir kita, oleh seluruh indera kita, mengeluarkan dan melepaskan segala keburukan dan kesedihan kita, kedukaan kita yang pernah ada dalam diri kita, keluar semuanya. Semuanya kita perintahkan untuk keluar. Mari bersama-sama kita coba untuk mensugesti pikiran bawah sadar kita, agar daya kekebalan tubuh kita semakin lebih besar. Agar daya terbesar yang ada dalam tubuh kita ini bisa kita bangkitkan untuk menghadapi segala persoalan kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku menyadari bahwa selama ini aku telah menyia-nyiakan kekuatan tubuh ini. Aku telah mengabaikan kemampuan dahsyat tubuh ini. Aku menyadari
selama ini telah tenggelam dalam dosa-dosa yang menghambat keluarnya kemampuan diri, dan selama ini telah larut dalam kesalahan-kesalahan yang membuat kemampuan tubuh ini semakin menurun. Ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah hatiku dan tekadku agar bisa melepaskan diri dari godaan dosa-dosa yang menggelapkan mata. Besarkan tekadku untuk keluar dari genangan kesalahan-kesalahan yang menutup mata hati. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kesalahan-kesalahan dan dosa masa laluku adalah semata-mata karena kelemahan diriku sendiri. Aku yang telah lalai, ya Allah. Aku yang telah alfa, ya Allah. Semua ini karena aku lebih mendahulukan sisi lemahku. Aku ikhlas menerima semua kenyataan yang sudah terjadi di masa lalu, ya Allah, ya Tuhanku. Berikanlah aku kekuatan untuk memaafkan diriku yang telah bersalah. Aku telah memaafkan semua dosa-dosa yang telah kuperbuat di masa lalu, ya Allah, ya Tuhanku. Saat ini, aku adalah manusia paling beruntung. Aku adalah manusia paling bahagia. Aku adalah manusia yang paling menyenangkan. Semangatku lahir kembali dengan sangat luar biasa. Kecerdasanku menjadi berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Tenagaku menjadi sangat kuat. Saat ini, tubuhku lebih sempurna. Saat ini seluruh organ-organ tubuhku sangat kuat untuk menghambat datangnya virus corona. Saat ini semua hormon-hormon dalam tubuhku menjadi sangat kuat untuk menjadi penghalang datangnya virus corona. Semoga Allah meridhoi. Amin, ya Allah. Apakah memberikan sugesti harus dengan mengetuk-ngetuk titik meridian? Tidak juga. Itu hanya membantu saja untuk memudahkan proses masuknya ke dalam otak bawah sadar kita. Di dalam hati juga bisa. Menjelang tidur misalnya sambil kita tertidur. Dan pada waktu setelah bangun tidur. Bersyukur saat mau tidur dan bersyukur saat kita terbangun dari tidur. Bisa kita sugesti diri kita. Teman-teman, demikianlah kira-kira share sedikit pengalaman kita untuk membangkitkan kekebalan tubuh kita dalam rangka menghadapi sebuah fenomena besar di muka bumi ini, yaitu COVID-19 atau virus corona. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat menjadi salah satu rujukan untuk membangkitkan potensi besar yang ada dalam diri kita, untuk mengatasi seluruh permasalahan-permasalahan yang bakal masuk ke dalam diri kita. Semoga Allah meridhoi dengan apa yang kita lakukan. Semuanya adalah milik Allah. Kita hanya makhluk lemah yang tidak punya daya sama sekali. Kepada Allah semuanya kita serahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.